Pondok Pesantren Asyrafuddin terletak di wilayah Kabupaten Sumedang dengan letak geografis yang sangat strategis karena berada tidak jauh dari pusat kota Kabupaten Sumedang dan berdekatan dengan kabupaten yang bertetangga dengan Kabupaten Sumedang, yaitu Kabupaten Majalengka ke sebelah timur dan Kabupaten Indramayu ke sebelah utara. Dari pusat kota Sumedang, pondok pesantren berjarak sekitar 18 km atau bisa ditempuh dengan kendaraan selama setengah jam untuk bisa mencapai pondok pesantren Asyrafuddin. Bagi yang berada di Sumedang Kota, Bandung, Wado dan sekitarnya bisa ditempuh dengan menaiki kendaraan umum 09 berwarna coklat kuning jurusan Sumedang Buah 2. Kemudian turun di pertigaan Congeang. Selanjutnya naik ojek menuju pondok pesantren Asyrafuddin atau jalan kaki dengan jarak 1 km. Bagi yang berada di sebelah timur pondok pesantren Asyrafuddin bisa menempuh dengan menaiki kendaraan umum dari kota Kadipaten kemudian menuju ke arah Bandung. Turun di pertigaan Legok, naik angkot 09 berwarna coklat kuning jurusan Sumedang Buah 2. Kemudian turun di pertigaan Congeang. Selanjutnya naik ojek menuju pondok pesantren Asyrafuddin atau jalan kaki dengan jarak 1 km. Pondok Pesantren Asyrafuddin merupakan pondok pesantren tertua kedua yang ada di wilayah Kabupaten Sumedang atau terbesar. Pondok Pesantren Asyrafuddin menurut sejarah berdasarkan data-data yang ada pada Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia atau BKSPPI merupakan salah satu pondok pesantren tertua di Kabupaten Sumedang dan sampai saat ini insya Allah merupakan pondok pesantren terbesar di Kabupaten Sumedang ini. Pondok Pesantren Asyrafuddin didirikan oleh seorang ulama keturunan Kesultanan Cirebon yang bernama Syekh Raden Asyrafuddin. Pesantren ini didirikan pada tahun 1846 oleh seorang kiai yang berasal dari Cirebon, yaitu dari Kesultanan Kesepuhan Cirebon. Yang di sana namanya Pangeran Cas Sumareja, putra dari Sultan Samsudin ke-1. Beliau pertama mendirikan pesantren di daerah Ujung Jaya, yaitu daerah Cikule. Nah kemudian atas kebaikan dari Kanjeng Pangeran Sumedang dan juga untuk memperdekat belajar putra dari Kanjeng Pangeran Sugih, yaitu Pangeran Mekah, maka Mas Asyrafuddin pindah ke sini dengan luas tanah yaitu 3,5 hektar yang sampai sekarang tanah ini masih utuh, bahkan sekarang bertambah luas dari tanah semula kurang lebih 4,5 hektar. Pada mulanya pesantren Asyrafuddin bernama Pesantren Ardli Sela Singanaga, Ardli daerah, Sela batu, Singa macan, Naga ular. Artinya daerah angker yang penuh dengan batu, ular dan harimaunya. Namun diganti oleh para penerusnya dengan nama Asyrafuddin. Nama Asyrafuddin diambil dari nama beliau, sang pendiri, sebagai tafaulan dan sebagai tanda jasa mengenang jasa-jasa beliau yang telah mendirikan pondok pesantren ini. Syekh Raden Asyrafuddin adalah putra Sultan Kesepuhan Cirebon, yaitu Sultan Jainuddin, yang meninggalkan kesultanan demi prinsip yang dipegangnya, yang bertolak belakang dengan prinsip yang dipegang oleh ayahanda beliau. Ketika Syekh Raden Asyrafuddin akan diserahi tahta kesultanan oleh ayahnya, di mana beliau mengajukan beberapa syarat, di antaranya tahta kesultanan dapat beliau terima apabila corak kesultanannya non-kooperatif dengan pemerintah Belanda. Nah kemudian pesantren ini juga berdiri dulunya sistem pendidikan yang murni, waktu itu menggalang para anti penjajah di bawah sesepuhnya waktu itu, ya pendirinya itu Mbah Kyai Syarifuddin atau di sini namanya Mbah Asyrafuddin. Kesultanan yang beliau pimpin mengimbangi, mengikuti jejak perjuangan Kang Onto atau Pangeran Ontowiryo atau Pangeran Diponegoro dalam mengusir kaum penjajah. Karena syarat-syarat yang diajukan Raden Asyrafuddin dianggap belum tepat dengan situasi dan kondisi pada waktu itu,
Sultan mengambil keputusan Raden Asrofuddin harus angkat kaki dari keraton dan tidak diperkenankan menetap di wilayah Kersidenan Cirebon. Raden Asrofuddin pergi meninggalkan Cirebon hingga sampai di daerah Cikule, Ujung Jaya, daerah perbatasan antara Kersidenan Cirebon dan Priangah. Di Cikule, beliau menetap dan mendirikan pesantren. Keberadaan Raden Asrofuddin di Cikule terdengar dalam Sumedang, yaitu Kanjeng Dalem Sugih, dan beliau berkenan mengunjungi Raden Asrofuddin sehingga hubungan antara Syekh Raden Asrofuddin dengan Dalem Sugih semakin akrab. Kemudian Dalem Sugih meminta agar Syekh Raden Asrofuddin pindah dari daerah Cikule ke daerah yang tidak berjauhan dengan Keraton Sumedang. Dalem menawarkan sebidang tanah di daerah Congheang, daerah yang pada waktu itu masih belantara dan terkenal angker. Tawaran diterima. Syekh Raden Asrofuddin mendirikan pesantren di Cipicung pada tahun 1846. Raden Asrofuddin wafat pada tahun 1876 dan dimakamkan di lingkungan pondok pesantren. Kepemimpinan pesantren diteruskan oleh putranya K.R. Abdul Hamid. Asrofuddin kemudian turun kepada anaknya, yaitu Pangeran Muna atau Kiai Haji Abdul Hamid, dan kemudian punya anak yaitu Kiai Mas'un, dan kemudian punya anak yaitu antara lain Mama Ukun dan KR Ukasah Mas'un. Kemudian melahirkan seorang sesepuh yang barusan saja meninggalkan kita, yaitu Kiai Haji Raden Endang Bukhari Mubarok. Jadi Kiai Endang Bukhari itu keturunan kelima dari pendiri pertama Kiai Asrofuddin. Barangkali itulah sekilas tentang sejarah pesantren ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membalas jasa-jasa dari para pendahulu-pendahulu, orang-orang yang telah berusaha menjaga dan mendirikan pondok pesantren Asrofuddin ini. Pondok Pesantren Asrofuddin, Dusun Cipicung, Pesantren, Desa Congheang Wetan, Kecamatan Congheang, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Telepon atau faxnya 0261 2121 77 atau 0261